Perkenalkan, nama saya Aurelia Jeril Timomor. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai public speaking. Selamat menonton. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa sih public speaking itu? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum secara efektif, di mana untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi, dan juga untuk menghibur audiens. Nah, sedangkan menurut para ahli, public speaking ini adalah kegiatan yang terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas dan melibatkan interaksi antara seorang yang menyampaikan materi dan juga audiens yang ada. Yang kedua, tentang tujuan dari public speaking ini. Bagaimana kalau kita berbicara tentang tujuan, kita harus memulai dengan mengambil dasar atau landasan kita untuk berpikir. Nah, orang Kristen harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Bagaimana di dalam Alkitab, dalam Matius, di situ berbicara tentang satu topik penting, yaitu amanat agung. Bagaimana Tuhan menyuruh orang-orang percaya untuk pergi untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid, dan membaptis mereka. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang kebenaran Injil, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita belajar dari tokoh Alkitab, seorang Nuh. Bagaimana Nuh selama ia membuat bahtera, Nuh itu mencoba untuk bersaksi, mencoba untuk menyelamatkan orang-orang pada zamannya. Tapi seperti yang firman Tuhan katakan, Nuh hanya berserta dengan keluarganya saja, sekitar 8 orang yang masuk ke dalam bahtera dan selamat. Ini membuktikan bagaimana Nuh berperan aktif dalam proses penyampaian satu materi atau penyampaian satu topik kepada orang banyak. Dan kita juga belajar dari Paulus dan Musa, bagaimana mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi mereka diharuskan untuk menulis kitab-kitab yang adalah pesan Tuhan bagi orang-orang, sehingga mereka menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Jadi itu bagaimana kita sebagai orang yang melakukan public speaking, yaitu memiliki tujuan yang paling utama, yaitu untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Ketiga, metode-metode belajar public speaking. Yang pertama ada project based. Di sini bagaimana kita dalam proses pembelajaran public speaking, kita melakukan atau membuat proyek-proyek ada untuk membiasakan kita dalam contoh tugas public speaking video adalah sebuah proyek yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Ini melatih dan juga membuat seorang siswa untuk terbiasa melakukan public speaking. Nah, yang kedua, HOTS. Di sini kemampuan seseorang diuji, seberapa tinggi, seberapa kreatifnya seseorang, seberapa dia mampu untuk mengembangkan materi yang ada, sehingga tugasnya bukan menjadi biasa-biasa saja. Dan ada namanya 5C. 5C di sini yaitu critical thinking, collaboration, creative, communication, dan confident. Bagaimana seorang public speaking harus memiliki kekreativitasannya, kemudian kolaborasi yang ada, baik itu dengan media-media yang ada, teknologi yang ada, dan juga bagaimana seorang yang mampu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi maksudnya kepada audiens, dan confident berbicara tentang bagaimana dia tampil percaya diri di hadapan audiens yang ada. Dan itu adalah beberapa metode belajar dalam public speaking. Selanjutnya ada 4 stage atau 4 tahapan orang yang melakukan public speaking. Chapter yang pertama yaitu pengenalan materi. Di sini bagaimana memberikan pengenalan materi, bagaimana ia mulai dari pendahuluannya, kemudian pengertian-pengertian yang ada, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka sampaikan kepada audiens ini, dan audiens mengerti benang merahnya. Kemudian chapter yang kedua, penguatan materi. Setelah pengertian-pengertian yang ada, kemudian ditambah dengan beberapa poin-poin penting dalam sebuah PPT atau dalam sebuah penekanan-penekanan yang ada.
ada. Kemudian chapter yang ketiga itu penerapan materi. Bagaimana seorang public speaker itu harus mampu memberikan pengaplikasian supaya audiens ini bisa langsung mengaplikasikan atau menerapkan materi yang ada. Chapter yang keempat itu pengembangan materi. Seorang public speaker bukan cuma sekedar memberikan materi yang itu saja, tetapi semakin berjalannya waktu, seorang public speaker harus mampu untuk mengembangkan materinya. Kemudian produk yang ada, dosen harus mampu untuk memberikan materi. Nah, dari dosen ini memberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu untuk menyalurkan atau mampu untuk membuat sebuah produk baru, yaitu berupa video dari materi yang dosen berikan. Nah, dari public speaking ini kita belajar bahwa komunikasi adalah sesuatu yang penting. Nah, apa sih komunikasi ini? Yang pertama, menurut KBBI, komunikasi ini adalah pengiriman atau penerimaan pesan antara dua atau orang lebih yang dimaksud kan untuk dapat dipahami oleh orang-orang tersebut, di mana komunikasi ini yaitu bagaimana komunikan dan komunikatornya bisa satu atau bisa secara bergantian dalam menyampaikan informasi. Nah, ada juga ahli yang mengatakan adalah seorang Dantop ini yang mengatakan begini, komunikasi bukanlah apa yang disampaikan, melainkan apa yang diterima oleh audiens. Selanjutnya kita belajar dari dua akun di YouTube yang menjelaskan tentang tips-tips dari public speaking ini. Mereka menjelaskan kita harus mengetahui secara dalam apa yang akan kita sampaikan, bagaimana ada namanya build your confidence, bagaimana kita memaksimalkan kepercayaan diri kita, grow as a leader, bagaimana kita mampu untuk mengembangkan atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita saat kita menyampaikan materi, dan improve your communication, bagaimana kita mengembangkan cara komunikasi kita dan bagaimana kita mengembangkan skill kita dalam penyampaian materi atau dalam public speaking. Beberapa tantangan yang akan kita hadapi menurut dan Toastmaster ini. Yang pertama, diri kita dan juga dari luar. Diri kita berbicara tentang apa? Kesiapan kita, terus keterbatasan kita sebagai manusia. Ada kalanya kita gugup, ada kalanya kita takut, tapi bagaimana kita harus menghadapi tantangan ini. Kemudian dari luar, bisa saja karena orang-orang yang kita anggap terlalu pintar yang audiens di depan mata kita, atau bisa saja dari luar itu berbicara tentang tiba-tiba teknologinya mati atau ada hal yang tidak terduga. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan. Pentingnya untuk seorang public speaker mengetahui bahwa persiapan adalah modal utama untuk kita melaksanakan public speaking, sehingga kita mampu untuk pelaksanaannya secara teratur, sistematis, dan mampu untuk memenuhi atau mampu untuk diterima audiens yang ada. Selanjutnya, mereka menyarankan tentang 4 hal, yaitu materi, kostum, media, dan juga plan A and B. Bagaimana dalam soal materi ini, dalam soal great opening, kita harus membuka dengan sesuatu yang menarik. Dan inspiration thing ini berbicara tentang ada sesuatu yang kita berikan inspirasi yang bisa mereka ikuti. Things to do atau change ini berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh audiens ini setelah mendengar materi kita. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang public speaker ini mampu untuk membuat mereka bukan sekedar mendengar, tapi memahami dan sampai melakukan. Nah, kostum berbicara tentang apa? Bagaimana tentang relevan, berbicara tentang bagus tidak baju yang kita gunakan di konteks audiens yang akan kita sampaikan. Kemudian the best, bagaimana kostum kita usahakan yang terbaik. Nah, kemudian media, bagaimana kita menggunakan media yang tepat, metodenya yang tepat, terus menggunakan file-file yang tepat untuk menunjang penyampaian materi kita. Plan A dan plan B ini berbicara tentang apa? Saat kita menyiapkan materi kita dan saat ada sesuatu yang terjadi di luar pemikiran kita, maka kita bisa mengambil jalan lain. Kalau plan A tidak terjadi, maka plan B. Nah, dari TED ini saya mengambil salah satu contoh seorang public speaker, yaitu bernama Julian Treasure, di mana ia memberikan tips-tips dalam membantu kita dalam berbicara di depan umum.
hal-hal yang perlu dihindari dari kita melakukan penyampaian materi depan umum. Yang pertama itu dilarang untuk menggosip, menghakimi, atau mengeluh saat kita melakukan public speaker. Bagaimana kita harus benar-benar murni hati kita untuk menyampaikan materi. Bagaimana menurut Toastmaster ini, seorang yang bernama Romana J. Smith yang mengatakan bahwa pentingnya untuk kita mengetahui siapa audiens kita. Kita harus mempertimbangkan bagaimana audiens yang akan kita sampaikan pengetahuannya, apa yang ia ketahui tentang materi kita, sehingga kita dapat mengukur dan sehingga kita dapat mengambil keputusan yang baik dalam soal pengambilan bahasa atau juga penyampaian materi. Selanjutnya kita berbicara tentang pelaksanaan dan juga evaluasi dari bagaimana kita melakukan public speaking ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui itu apa? Bagaimana kalau kita misalnya menjadi seorang public speaker atau menjadi seorang pemateri, kita harus apa? Yang pertama dalam pelaksanaan kita harus datang lebih awal dan kita harus mengambil satu kesempatan untuk berjalan di sekeliling kita, untuk kita ketahui lingkungan dari kita, tempat kita melakukan pemberian materi, kemudian bagaimana kita mengecek PowerPoint kita, bagaimana kita mengecek teknologi kita sehingga tidak mempengaruhi saat kita melakukan penyampaian materi. Yang kedua, kita harus berhenti sebelum waktu yang diberikan. Bagaimana hal ini akan berpotensi pada bagaimana seorang atau bagaimana audiens yang akan menerima materi kita tidak terlalu bosan. Kemudian pulang paling lambat. Ini berbicara tentang bagaimana kita seorang public speaker harus memiliki jiwa yang terbeban dengan setiap audiens yang ada. Bahwa kita itu bukan cuma seorang public speaker tapi sebagai seorang teman. Kedua, soal evaluasi. Bagaimana sih evaluasi ini? Nah, yang pertama, kalau kita ingin tahu bagaimana kita menyampaikan materi di depan orang itu, kita harus mulai dengan apa? Kita harus bisa atau kita harus mencoba untuk merekam apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita boleh melihat, oh saya lihat muka saya seperti ini, oh saya lihat bagaimana rekaman itu membantu kita untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian, bagaimana kita bisa melihat respon pendengar saat kita menyampaikan materi tersebut. Terus bagaimana kalau misalnya ada audiens yang tidak senang atau ada audiens yang rata-rata tidak menyukai, bisa saja kita bisa mengoreksi apa yang kita sampaikan. Bisa saja salah atau bisa saja caranya yang salah. Di slide saya itu ada tulisan gugup versus percaya diri. Bagaimana gugup adalah sesuatu yang wajar dan percaya diri adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Tapi dalam hal ini, bagaimana kita memaksimalkan kepercayaan diri kita itu harus dengan porsi yang tepat. Dan juga gugup itu boleh, tapi jangan sampai gugup itu mempengaruhi penyampaian kita, bagaimana gugup ini mempengaruhi bagaimana kita menyampaikan pesan. Tetapi dalam tanda kutip, gugup itu penting untuk apa? Untuk membuat kita semakin berhati-hati, kemudian membuat kita semakin mempersiapkan dengan baik, karena saya tahu saya akan gugup, jadi saya mempersiapkan dengan baik. Dan soal percaya diri, kita mampu untuk mengembangkan supaya tidak terlihat sombong, sehingga juga kalau kita terlalu percaya diri, orang bisa belum mendengar materi kita saja mereka sudah tidak mau menerima. Tapi dalam konteks ini bagaimana gugup dan juga percaya diri harus dipadukan dengan baik. Selanjutnya kita masuk di kesalahan dalam public speaking. Nah, bagaimana? Yang pertama, dalam konsep atau dalam konteks penampilan, bagaimana orang yang non-fashionable itu akan berpengaruh di ketertarikan seorang audiens. Kalau kita tidak mampu untuk menarik perhatian orang lewat penampilan kita, maka kita akan membuat satu kesalahan besar saat kita melakukan public speaking ini. Jadi yang perlu kita tahu, kita harus tampil dengan terbaik, minimal rapi dan juga sopan. Kemudian no smile, tidak senyum. Kesalahan dalam hal penampilan ini bagaimana kalau orang tidak senyum maka terlihat marah-marah. Kalau orang terlihat marah-marah maka seorang audiens pun tidak mau mendengar apa yang akan dia sampaikan. Ketiga, no interest. Yang kedua, soal materi. Bagaimana no boom factor, berbicara tentang apa? Bagaimana kalau misalnya orang yang melakukan kesalahan, ia tidak ada sesuatu yang boom. Ini berbicara tentang sesuatu yang meledak, yang membuat orang menarik untuk melihat. Bagaimana kita harus, seorang public speaker itu harus apa?
harus mampu mengembangkan materinya secara menarik. Kemudian no point, terlalu banyak kata-kata. Nah, seorang public speaker harus mampu untuk mengetahui kata-kata kunci dari materi yang akan disampaikan. Kemudian, down to earth, bagaimana dia berbicara seakan-akan hanya dirinya sendiri, tidak sesuai bicaranya. Bagaimana kita harus bicara sesuai dengan keadaan audiens. No funny, bagaimana tentang kalau misalnya terlalu serius pun membuat situasi menegangkan sehingga materi yang akan masuk susah untuk diterima. Jadi pentingnya untuk membuat santai, menambahkan jokes-jokes atau humor-humor yang ada. Nah, kemudian not founded atau not move, bagaimana tidak ada pergerakan, hanya di situ-situ saja diulang-ulang sehingga itu menjadi satu kesalahan. Dan not things to do, itu setelah kita menyampaikan materi dan tidak ada yang sesuatu yang harus dilakukan oleh audiens, itu adalah kesalahan terbesar dalam kita menyiapkan materi. 3. Nervous, sesuatu yang berlebihan tidak baik seperti yang saya katakan tadi. Perlunya untuk mengontrol emosi kita. Kemudian low volume, berbicara tentang volume kita yang pelan. Kalau bicara kita bisik-bisik, maka audiens tidak akan mendengarkan dengan baik apa yang akan kita sampaikan. Ini tentunya untuk kita mengendalikan suara kita. Intonasinya harus tepat, saat ada penekanan harus kuat, tapi kalau pelan, pelan. Kemudian no excited, bagaimana suara kita yang terlalu slow, terlalu mengapa, tidak ada namanya semangat, maka audiens pun akan tertransfer emosi kita. Kemudian soal waktu, bagaimana lurus berbicara tentang terlalu terburu, selesai. Itu ada kesalahan yang sangat besar kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian too long, terlalu panjang, terlalu lama bicara 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehingga audiens bosan dan tidak mau lagi mendengar. Kemudian time extended, bagaimana kita memperpanjang waktu, 1 kali lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Akhirnya kita membuat penyampaian materi kita jadi membosankan dan membuat audiens marah mungkin. Dan yang terakhir itu hal-hal terlarang dalam public speaking. Yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, pengakuan seenaknya. Yang ketiga, terlalu lama. Yang keempat, terlalu monoton. Yang kelima, terlalu banyak humor. Akhirnya materi tidak disampaikan dengan baik dan jelas. Kemudian yang keenam, berbicara tidak etis atau berbicara sesuatu yang kotor, yang tidak baik. Kemudian yang ketujuh, memarahi audiens. Kemudian yang kedelapan, bagaimana kita tidak membuka ruang pertanyaan sehingga tidak ada interaksi. Akhir sesi kita hanya seperti biasa-biasa saja, tidak menarik dan membuat materi yang kita sampaikan akhirnya tidak tersampaikan atau tidak diterima dengan baik oleh seorang atau oleh orang-orang yang mendengarkan materi. Demikian materi kita tentang public speaking. Saya harap kita semua memperhatikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.